Berita aktual, Senin 26 Mei 2025. Hamas menyatakan kesediaannya untuk menerima proposal gencatan senjata selama 70 hari yang diajukan oleh utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff. Proposal tersebut mencakup pembebasan 10 sandera Israel secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari jalur Gaza. Namun pemerintah Israel dengan tegas menolak proposal tersebut. Pejabat Israel menyatakan bahwa usulan tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah yang bertanggung jawab karena berisiko memberikan waktu bagi Hamas untuk memperkuat posisinya dan melanjutkan serangan terhadap warga sipil Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel hanya akan menyetujui gencatan senjata sementara jika semua sandera dibebaskan dan Hamas dilucuti sepenuhnya. Ia bersumpah bahwa perang hanya akan berakhir setelah Hamas dikalahkan. Israel menilai bahwa menerima proposal tersebut sama dengan mengabaikan keselamatan warganya dan membiarkan kelompok teroris terus mengancam keamanan nasional. Dalam pandangan Israel, ini bukan sekadar konflik politik, melainkan perjuangan untuk mempertahankan eksistensi dan hak untuk hidup dalam damai di tanah yang dijanjikan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia menyaksikan sebuah babak yang penuh pergulatan batin dan pilihan yang sulit. Hamas, musuh bebuyutan Israel, mengangguk setuju atas gencatan senjata selama 70 hari. Sebuah tawaran yang mungkin terlihat seperti nafas lega, namun menyimpan bahaya yang tersembunyi. Namun dengan hati yang penuh keberanian dan iman, Israel menolak. Mereka menolak bukan karena kesombongan, bukan karena kebencian yang buta, tetapi karena mereka memegang teguh janji Tuhan dan panggilannya yang agung. Mazmur pasal 18 ayat 38 dan 39 berkata, "Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku." Bagi Israel, gencatan senjata tanpa pembebasan penuh para sandera, tanpa penghancuran tuntas kekuatan teror, adalah seperti menjual kemenangan yang sudah didekatkan oleh Tuhan sendiri. Yesaya pasal 41 ayat 10 meneguhkan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketika dunia menginginkan kedamaian instan, Israel memilih tetap berdiri teguh dalam pertarungan. Mereka tahu, damai yang lahir dari kompromi tanpa keadilan adalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh saat ujian datang. Yeremia pasal 6 ayat 14 mengingatkan kita dengan pahit. Mereka memberi nasihat yang sia-sia dan tanpa faedah. Mereka berkata, "Damailah, damailah." Padahal tidak ada damai. Dunia sering menuntut damai yang mudah, tapi seringkali itu cuma janji kosong, tanpa keadilan sejati. Damai yang sejati hanya lahir dari kebenaran dan keadilan. Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, "Dan buah dari kebenaran akan menjadi damai, dan hasil dari kebenaran adalah ketentraman dan keyakinan selama-lamanya." Israel tahu bahwa damai tanpa keadilan adalah penundaan kehancuran, dan mereka memilih tetap berjuang sampai akar kejahatan itu benar-benar dipatahkan. Saudara, ingatlah bahwa dalam hidup ada saatnya untuk berjuang dan berdiri teguh, seperti kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 8 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh ketenangan palsu. Karena kemenangan sejati hanya datang dari keteguhan melawan dosa dan kejahatan. Roma pasal 12 ayat 21 mengingatkan,
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Israel memilih jalan yang sulit. Mereka rela menderita dan berjuang karena mereka percaya Tuhan akan mengangkat mereka sebagai bangsa pemenang. Mereka tahu lebih baik bertahan dan menang dalam kebenaran daripada menyerah pada damai yang membawa kehancuran. Mazmur pasal 20 ayat 7 berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya, yang kudus dengan kemenangan, yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Mari kita belajar dari keberanian Israel. Dalam pergumulan iman, jangan mudah tergoda untuk menjual kemenangan Tuhan demi ketenangan sementara. Kemenangan sejati hanya milik mereka yang setia berjuang sampai akhir, yang berani menolak damai palsu, dan yang percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetaplah berdiri dalam iman, tetaplah kuat dalam doa, dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah menuju kemenangan yang telah Dia sediakan. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, selalu bersama umat-Nya yang berani dan setia. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadirat-Nya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang terus berseru, damai, damai. Padahal tidak ada damai, kita dipanggil untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang ditawarkan oleh manusia, dan berdiri dalam terang yang berasal dari Tuhan. Hari ini, dunia menyaksikan tawaran gencatan senjata dari Hamas. 70 hari tanpa perang, 70 hari yang katanya penuh harapan, 70 hari yang diklaim sebagai jembatan menuju perdamaian. Tetapi Israel tahu, itu bukan damai. Itu adalah penundaan bahaya, itu adalah jebakan diam-diam, itu adalah racun yang dibungkus dengan pita emas. Israel tidak menolak damai, Israel merindukan damai, tetapi bukan damai yang palsu. Mereka menolak damai yang dibangun di atas darah orang-orang tidak bersalah. Mereka menolak damai yang diberikan oleh dunia, karena mereka percaya bahwa damai yang sejati hanya datang dari Tuhan, dan hanya bisa dicapai melalui kemenangan atas kejahatan. Apa artinya menerima gencatan senjata jika para sandera masih dikurung dalam ketakutan? Apa gunanya damai jika teror masih bersembunyi di balik reruntuhan dan puing-puing kebohongan? Israel tidak ingin menjadi bangsa yang diam ketika kejahatan masih hidup. Mereka tidak mau berdamai dengan kekuatan yang telah membantai anak-anak, membakar kota, dan menghancurkan masa depan bangsanya.
Mereka memilih untuk berdiri tegak karena mereka tahu Tuhan sedang berperang di pihak mereka. Mazmur 18 ayat 38 dan 39 bukan sekadar puisi, itu adalah napas perjuangan mereka. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Ayat ini bukan tentang kebencian, tetapi tentang pembebasan. Ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang keadilan. Israel tahu bahwa setiap langkah menuju kemenangan adalah langkah yang Tuhan tuntun, dan mereka tidak akan berhenti, tidak sampai terang menggantikan kegelapan, tidak sampai Sandera kembali ke rumah, tidak sampai nama Tuhan ditinggikan di atas reruntuhan musuhnya. Yesaya 41 ayat 10 adalah suara yang mereka pegang. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bukan Amerika yang menyertai mereka, bukan kekuatan politik dunia, tapi Tuhan sendiri. Tangan kanannya membawa kemenangan, dan itulah yang menjadi sandaran mereka. Saudara, kita sering ditawarkan gencatan senjata rohani oleh dunia. Kita disodori kompromi, damai yang cepat, jalan pintas menuju ketenangan, tetapi itu hanya akan membawa kita menjauh dari kemenangan yang Tuhan siapkan. Ada masa untuk mengalah, tapi ada masa untuk berperang. Dan sekarang Israel tahu, inilah waktunya berperang. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Israel tahu bahwa damai tidak boleh dibangun dengan berkompromi terhadap kejahatan. Damai sejati lahir dari pertarungan yang dimenangkan dalam kebenaran. Yeremia 6 ayat 14 memperingatkan, damailah, damailah, padahal tidak ada damai. Itulah suara para pemimpin dunia. Itulah jeritan media internasional. Mereka ingin tenang, bukan karena mereka peduli, tetapi karena mereka lelah. Mereka ingin perdamaian palsu bukan karena itu benar, tetapi karena itu nyaman. Tapi Israel, mereka tidak memilih kenyamanan. Mereka memilih ketaatan. Mereka memilih kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 memberi kita rahasia damai sejati. Buah dari kebenaran akan menjadi damai, dan hasil dari kebenaran adalah ketentraman. Tanpa kebenaran, damai hanya ilusi. Tanpa keadilan, damai hanya tipu muslihat. Tanpa kehendak Tuhan, damai hanya jalan menuju kehancuran. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang mencintai ketenangan, tetapi membenci kebenaran. Zaman yang memilih berdamai dengan dosa daripada bertarung untuk kesucian. Tapi lihatlah Israel, bangsa kecil yang dikepung dari segala sisi, namun tetap berdiri. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan Israel. Mereka menolak kalah, mereka menolak tunduk, karena mereka tahu kemenangan Tuhan tidak untuk dijual. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Israel percaya mereka adalah umat yang diurapinya, dan kemenangan itu sudah dekat. Mereka tidak akan melepaskannya, bahkan jika seluruh dunia menekan mereka. Saudara, jangan menyerah hanya karena dunia menyuruhmu berhenti. Jangan diam hanya karena damai palsu terlihat lebih mudah. Berdirilah dalam iman, berjalanlah dalam kebenaran, berperanglah dalam roh. Karena hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Jangan tukar mahkota sorgawi dengan ketenangan duniawi. Jangan tukar kemenangan abadi dengan pelukan fana. Dan jangan pernah menjual kemenangan Tuhan demi damai yang tak berasal darinya. Berdirilah, teguhlah, dan percaya Tuhan menyertai umatnya yang setia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini.
Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia.
Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini.
Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.